Shalom semuanya. Tema edisi Voice of Pentecost hari ini adalah berjalan di dalam roh, belajar dari Filipus. Kita akan melihat contoh dan ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh dari kehidupan Filipus yang mengalami pertumbuhan rohani oleh karena ketaatan dan kesetiaannya dalam mengikuti firman serta tuntunan Roh Kudus. Ciri pertama orang yang hidup di dalam roh adalah mereka penuh dengan hikmat. Filipus adalah salah seorang diaken yang diangkat untuk pelayanan meja. Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk posisi tersebut adalah kepenuhan Roh Kudus, yang artinya Filipus hidup dalam kepenuhan roh pada saat itu. Hal ini penting bagi orang percaya karena orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang efektif dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika hikmat diperlukan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan. Ketika keberanian diperlukan, hal itu pun akan disediakan. Ketika kuasa kesembuhan atau mengusir roh jahat diperlukan, maka kuasa itu juga akan dinyatakan. Ketika kita penuh dengan hikmat, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita sehingga apapun yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil dan sesuai dengan rencananya. Ciri kedua orang yang hidup di dalam roh adalah mereka memberitakan Injil dengan kuasa. Setelah Stefanus dirajam oleh orang-orang di Yerusalem, aniaya yang lebih luas mulai terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Dan banyak dari mereka yang melarikan diri keluar Yerusalem, termasuk Filipus. Kisah para Rasul 8 ayat 5 menceritakan bagaimana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Injil di sana. Saya percaya karena Filipus bergaul karib dengan Tuhan, dia terus merasakan dorongan dari Roh Kudus untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain di setiap kesempatan yang ada. Hal tersebut merupakan karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Singkat cerita, orang-orang di Samaria percaya kepada berita yang disampaikan oleh Filipus. Mereka membuka hati dan Roh Kudus pun bekerja dan menjamah setiap orang yang mendengar hingga hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam pemberitaan Injil itu juga terjadi manifestasi kuasa Allah dengan kesembuhan dan kelepasan yang luar biasa. Banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan, termasuk yang lumpuh dan timpang. Kuasa Roh Kudus dinyatakan secara luar biasa. Hal ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Melalui kejadian ini, kita bisa melihat bahwa Filipus yang bergaul intim dengan Tuhan dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif dalam membawa Injil keselamatan. Kuasa Tuhan sungguh dinyatakan bagi orang-orang yang bergaul intim dengan Roh Kudus. Ciri ketiga orang yang hidup di dalam roh adalah mereka mentaati Tuhan dengan segenap hati. Suatu hari ketika Filipus sedang di tengah pelayanan yang terus berkembang di Samaria, Tuhan mengutus satu malaikat untuk membawa pesan untuk dia. Kisah para Rasul 8 ayat 26 berkata, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Dibutuhkan ketaatan yang besar untuk melakukan perintah Tuhan dengan kondisi seperti Filipus pada waktu itu. Filipus bisa saja berpikir bahwa pelayanannya masih sangat dibutuhkan di Samaria, atau belum ada orang lain yang bisa menggantikannya untuk melayani di sana. Namun, Filipus memilih untuk taat dan pergi ke tempat di mana Tuhan memerintahkan. Tanpa diketahuinya, ternyata saat itu ada seorang bendahara kerajaan dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negaranya. Dia seorang penganut agama Yahudi yang pulang dari ibadah di Yerusalem dan saat itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus dituntun oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta pembesar itu dan menanyakan apakah dia mengerti arti dari ayat yang dibacanya. Ternyata dia tidak mengerti dan meminta Filipus untuk menerangkannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil dan bendahara tersebut pun akhirnya percaya dan dibaptis. Ini adalah contoh bahwa seringkali Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Dan dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan dari kita hanyalah ketaatan. Dan pada waktunya, Tuhanlah yang akan menyatakan rencananya kepada kita, seperti dalam contoh kehidupan Filipus. Ciri keempat orang yang hidup di dalam roh adalah mereka membimbing keluarganya di dalam Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, Rasul Paulus pergi untuk mengunjungi Filipus yang saat itu tinggal di Kaisarea. Kisah para Rasul 21 ayat 8-9 menyebutkan bahwa dia mempunyai 4 anak yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Mungkinkah kehidupan rohani dari anak-anak Filipus yang demikian timbul dari hubungan yang jauh dari Roh Kudus? Hal itu tidak mungkin.
Anak-anak Filipus hidup intim dengan Tuhan dan mereka bertumbuh dalam kerohanian yang luar biasa. Mereka bertumbuh dalam aspek-aspek kerohanian yang lain seperti mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan pelayanan bagi gereja Tuhan dari bimbingan ayahnya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa iman kita tidak akan berkembang dengan sehat jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebab kehidupan yang intim dengan Tuhan harus dibangun secara intensional dan harus disertai dengan disiplin rohani dan hati yang lembut sehingga orang lain pun bisa merasakan dampak dari kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Ku diberi kuasa menjadi anaknya, kasih-Nya besar, ku jadi pemenang, ku jadi pemenang. Kita bangsa terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatannya besar, keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Menjadi anaknya, kasih-Nya besar, ku jadi pemenang. Kita bangsa terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatannya besar, keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Puji nama Tuhan semuanya shalom. Sekali lagi semuanya shalom. Haleluya, kita berada di hari Minggu terakhir di bulan
Agustus ini, kalau kita berada di tempat ini, itu semua karena anugerah Tuhan dan kasih Tuhan terhadap hidup kita. Saya ajak Bapak Ibu semuanya untuk mempersiapkan hati dan hidupnya untuk mengikuti ibadah di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu Tuhan yang sempurna atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan jika kami ada sampai hari ini Tuhan, itu karena anugerah-Mu Tuhan, karena kasih setia-Mu terhadap hidup kami Tuhan. Maka dari itu Tuhan kami akan memuji Tuhan, akan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Saya coba Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kamu hari ini ada, bukan karena kuatku Tuhan, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Kami membawa hati kami Tuhan, penyembahan kami. Ku semakin berkurang Tuhan, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan. Amin. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidup. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu
lagu ini dari awal. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuat kami Tuhan, bukan karena kuatku, namun karena dengan kesungguhan hati kami berkata Tuhan, ku bawa penyembahan kami, ku semakin berkurang Tuhan. Yesus semakin, kami bawa hati kami, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Itulah kekuatan hidupku. Hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Itulah kami lepas semua hak kami Tuhan, mengenal kehendak di hidupku, mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidup kami Tuhan. Ku yakin anugerah-Nya mampu menjadikanku hamba yang berkenan selalu, jadikanku hamba yang jadikan kami Tuhan, jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita sembah Dia, sembah Dia, Dia yang layak disembah, Dia layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Karayana sakarayana, karaya sanaga sakarayana, hinayana bayana kasakarayana, karayana yana sha, karayana sakarayana, hinayana bayalana, karayana bayalana. Haleluya, anugerah-Mu sempurna Tuhan, anugerah-Mu sempurna Tuhan, Kau layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Hinaya sekarang apa yang nanya, hinaya saraya apa yang nanya sekarang. Oh, sembah Dia, sembah Dia, karena Dia yang layak, karena Dia yang layak ditinggikan, Dia bukan
menyembah. Oh, ya ra 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 ra, sha ra 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 ra. Oh, karalabayana ya sakarayana, karalabayana ya sanakaka, hina ya sakara. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadirat memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Oh, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu, hadirat kudusmu Tuhan penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Beri tepuk tangan sorak-sorai pada Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Sekali lagi semuanya shalom. Sekali lagi semuanya shalom. Yang bersuka cita hari ini boleh lambaikan tangannya dan berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Mari kita memuji nama Tuhan lebih lagi. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar. Amin. Semuanya katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Lebih keras lagi saudara-saudara. Tuhan menetapkan, amin, apabila ia jatuh,
dari awal. Dengan sebuah hati kita beribadah. Bapak Ibu saja yang bernyanyi, Tuhan menetapkan. Tuhan apabila ia jatuh, kita mulai lagunya dari awal. Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai terlentang, sebab Tuhan mari kita penuh dengan iman, kita berkata, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai terlentang, sebab Tuhan menopang tangannya. Lebih keras lagi saudara-saudara. Yes, amin. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai terlentang, sebab Tuhan menopang. Lebih keras lagi tuh. Tangannya. Apabila tak sampai terlentang, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai terlentang, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Beri tepuk tangan sorak-sorai pada Tuhan Yesus. Boleh berikan senyuman manis ke kanan kiri depan belakang. Mari kita masuk gerbangnya dengan ucapan syukur pada Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Pujinya jumlah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga. Kita akan coba kita buat Tuhan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik buat kita. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita mulai bunyi dari awal. Semuanya katakan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Amin. Bersuka di hadiratnya,
besarkan agung namanya. Puji Dia tuklah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga yang senang hati angkat jempol buat Tuhan Yesus. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Mari kita nyatakan bahwa Dia Allah yang baik buat kita. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Dia Allah yang baik buat kita. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Beri tepuk tangan bagi Dialah yang baik buat hidup kita. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu untuk kembali. Kita akan berdoa syafaat, yang berduka saya persilakan. Sebab Tuhan baik. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dan sangat baik. Terima kasih Bapa, biarlah anugerah-Mu selalu mengalir dalam hidup dan kehidupan kami. Dan jadikanlah kami hamba yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pagi yang indah ini Bapa, ketika kami boleh ada di rumah-Mu, kami bersama-sama memuji dan menyembah-Mu. Dan saat ini Bapa, kami bersatu hati, kami bersepakat, kami menaikkan syafat-syafat kami di pagi hari ini Bapa. Kami membawa para pemimpin rohani kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami membawa Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham ke dalam tangan-Mu. Kami membawa Bapak Pendeta Andreas Budi. Kami membawa Bapak Pendeta Abednego Rasti. Bahkan kami membawa Bapak Gembala kami di tempat ini, Bapak Kartomius Sarjono Tuhan. Tuhan, kami juga teringat akan Gembala pembina kami. Kami membawa Bapak Pendeta Insinyur Niko. Kami membawa Ibu Pendeta Mulyanti Suwarna ke dalam tangan-Mu Tuhan. Selaku jemaat-jemaat yang Tuhan titipkan untuk melayani kami, untuk menuntun kami. Saat ini kami berdoa, biarlah kasih dan anugerah-Mu Tuhan, kekuatan, semangat, Roh-Mu selalu mengalir dalam hidup dan kehidupan mereka. Bapa, kami percaya Tuhan, ketika Engkau mempercayai tanggung jawab yang begitu besar dalam hidup dan kehidupan mereka. Kami percaya bukan satu hal yang mudah bagi mereka Tuhan. Mereka berjalan bukan jalan yang lurus Bapa, tetapi terkadang mereka berjalan di jalan yang belok-belok. Mereka menginjak kerikil Bapa. Tapi kami percaya setiap tantangan yang mereka hadapi saat ini Tuhan, Engkau sudah selesaikan dengan cara-Mu. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu selalu mengalir dalam hidup dan kehidupan mereka Bapa. Sehingga apa yang diperlukan dalam pelayanan mereka, bahkan keluarga mereka, semua tercukupi Bapa. Terima kasih Bapa, kekuatan yang besar, otoritas, roh keperkasaan Engkau selalu berikan bagi mereka. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami juga membawa para majelis jemaat GBI Gunung Padang. Tuhan Yesus, biarlah kami melakukan tanggung jawab kami Tuhan.
kami berunity, kami bersepakat supaya setiap kegiatan-kegiatan ibadah, setiap kegiatan pelayanan di GBI Gunung Padang berjalan dengan lancar karena tuntunan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi panitia Natal Tuhan. Kami sudah berapat, kami sudah dibentuk, bahkan kami sudah menentukan anggaran Tuhan. Anggaran cukup besar. Tapi kami percaya Bapa, kami tidak takut. Kami punya Tuhan yang kaya. Dan kami saat ini deklarasi seluruh anggaran untuk Natal 2023 sudah Tuhan siapkan bagi kami. Bahkan sampai harinya berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi ibadah kul gabungan yang akan diadakan di tanggal 31. Mari Bapa, biarlah semua anggota jemaat bisa hadir bersuka cita Tuhan. Dan kami percaya ada kuasa Tuhan, ada hadirat Tuhan ketika kami datang memuji dan menyembah-Mu. Kami membawa 5 generasi GBI Gunung Padang ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Engkau tahu apa yang kami dalam pergumulan kami, apa yang kami perlukan Tuhan. Saat ini Tuhan semuanya terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Baik ekonomi kami, baik usaha bisnis kami Tuhan, baik kesehatan kami, baik masalah jodoh kami, masalah pekerjaan kami, masalah keturunan kami, apapun Tuhan yang menjadi pergumulan kami, 5 generasi GBI Gunung Padang kami bawa di bawah mesbah-Mu Tuhan. Dan kami serahkan semua beban hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau Bapa yang baik, sanggup Tuhan menyelesaikan setiap masalah hidup kami, sanggup mencukupi apa yang kami perlukan Tuhan. Biarlah anugerah dan Roh-Mu selalu mengalir dalam hidup dan kehidupan kami. Apapun tantangan yang kami hadapi saat ini, mulut kami tetap memuji dan menyembah Engkau Bapa, dan selalu mengatakan Tuhan kami hebat, Tuhan kami baik, Tuhan kami luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami katakan shalom bagi Indonesia, dan kami katakan shalom bagi Purbalingga. Dan kami percaya Tuhan, Engkau ada bagi setiap pemimpin kami. Kami percaya sukacita berkat-Mu selalu mengalir bagi bangsa dan kota kami Bapa. Tuhan memberkati pemerintahan yang saat ini mungkin mempersiapkan pemilihan presiden. Biarlah semuanya dipersiapkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memilih presiden yang terbaik buat bangsa kami. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan kalau Engkau mengirimkan hamba-Mu ada bersama-sama dengan kami. Apa yang disampaikan semua itu berasal daripada-Mu. Dan kami berdoa, biarlah semua jemaat menangkap dan mau melakukannya dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu untuk balik berdiri kembali. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa yang kekal. Kita melakukan ini dari kasih yang sempurna, kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku
Ku dapat memanggilmu Bapa, Kau beri aku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau beri aku pinta, Kau beri. Saya persilakan. Sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada. Selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Haleluya. Amin Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Hosana bagimu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk puji-pujian yang boleh kami naikkan Tuhan. Dan kami rasakan hadirat-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Dan kami rasakan mujizat-Mu Tuhan hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami yakin Tuhan bahwa kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Ya, selamat duduk. Shalom Bapak Ibu. Ya, sungguh suatu kesempatan yang indah bagi kami. Terima kasih untuk Pak Kartomius yang sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk melayani. Jadi pertama-tama saya mau memperkenalkan diri saya. Mohon slide-nya silakan. Ya. Jadi saya baru bergabung ya dengan GBI. Ya mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar yang namanya GBI Sadabumi. Banyak juga yang sudah mengenal dengan gembala yang lama juga ya, mungkin beberapa kali juga pelayan di sini. Nah, jadi saya baru bergabung kira-kira setahun yang lalu. Kemudian saya juga seorang dosen. Ya, jadi saya juga mengajar sebagai kepala program studi di STT Galilea. Nah, jadi saya selain sebagai gembala juga sebagai seorang pengajar, dan saya juga mengajar juga di Stikes ya, di Bina Putra Banjar Patroman. Ya, jadi dengan perkenalan singkat ini ya saya harapkan Bapak Ibu ya semakin mengenal saya. Saya juga sempat ajak Pak Karto kapan-kapan main ke sana ya. Saya sebenarnya mengharapkan Natal ya, tetapi ternyata sudah diminta oleh GIA Purworejo, GBI Purworejo. Nah, jadi saya harapkan mungkin di tahun depan lah ya, saya harapkan jemaat sama-sama ke sana untuk bisa mengunjungi Sadabumi. Ya. Sekian untuk perkenalan saya, dan kita akan langsung masuk di dalam firman Tuhan. Ya, jadi saya lihat visi di sini adalah mendorong melengkapi jemaat Tuhan untuk menjadi penuai jiwa yang memiliki gaya hidup doa, pujian dan penyembahan. Ya, jadi
Saat ini saya akan mengulas tentang doa. Next. Ya, jadi Tuhan Yesus sebenarnya mengajarkan kita berdoa. Dan bukan cuman orang Kristen ya, semua agama itu mengajarkan tentang doa. Cuman seringkali ya di dalam doa-doa itu lebih bersifat ritual. Jadi ada yang harus berdoa 5 kali sehari, ya, ada yang harus membakar dupa seperti itu ya. Dan doa-doa itu sering diulang-ulang ya. Jadi seperti semacam mantra. Ya, jadi apa yang membedakan antara doa kita sebagai pengikut Kristus dengan doa orang di luar sana? Dan kita lihat di dalam Matius 6 ayat 7 sampai yang ke-15. Dikatakan di sini, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itulah berdoalah demikian ya, Bapa kami di surga. Jadi sebelum kita berdoa kita harus tahu konsepnya ya. Ada perbedaan antara agama Kristen, pengikut Kristus dengan orang di luar sana. Jangan sampai kita ya, ini catatan sekali. Jangan sampai kita punya konsep bahwa semua doa sama, tujuannya kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau kita punya konsep seperti itu, kita salah besar. Karena apa? Banyak orang sudah berdoa, sudah saya doakan, ya ternyata dia maaf kata masih datang ke kelenteng, ya, datang ke vihara dan lain-lain. Karena apa loh? Om Yuda saya kan berdoa kan kepada Tuhan, cuman caranya beda. Tetapi dari ayat tadi kita tahu bahwa kita ini beda. Ya. Janganlah kamu seperti mereka. Ya. Jadi kita harus punya cara doa yang berbeda dengan mereka. Mereka berdoa secara ritual, diulang-ulang, jadi mantra, jadi jimat dan lain-lain. Kita beda. Dan Yesus mengatakan bahwa kita berdoa dengan Bapa kami yang di surga. Next. Ya, jadi doanya seperti apa? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, jadi Tuhan Yesus mengajarkan kita doa Bapa kami. Tetapi ironisnya ya, ada beberapa saudara kita yang menjadikan doa Bapa kami ini seperti ritual, seperti jimat ya. Jadi memakai semacam tasbih seperti itu atau rosario diulang-ulang ya sampai 100 kali, sampai berapa kali. Dan diulang-ulang aja, ya jadinya malah dijadikan ritual atau jimat. Ya, padahal sebenarnya maknanya bukan itu. Ya. Next. Jadi sebenarnya tiap kata, tiap kalimat dari doa ini mengandung pengertian yang dalam. Ya, yang pertama adalah Bapa kami di surga. Ya, kita bersyukur ya sebagai orang Kristen bahwa Yesus mengajarkan kita untuk memanggil Tuhan itu sebagai apa? Bapa. Ya, Bapa ini bukan Bapa pengertian yang aneh-aneh ya. Bapa itu ya kayak ayah kita, kayak papi kita. Jadi kita ini dianggap keluarganya Tuhan. Ya. Kita ini dianggap sebagai anak-anaknya Tuhan. Nah, ironisnya banyak orang dunia yang mengolok-olok. Loh kok Tuhan kok dianggap bapakmu tuh gimana ya? Tuhan tuh Maha Suci, Maha Kuasa, kita ini manusia yang penuh dosa.
Jadi konsep mereka itu adalah ya Tuhan itu di surga, ya manusia di bawah ini adalah manusia yang hina, penuh dosa, sehingga tidak layak kalau manusia yang penuh dosa ini menganggap Tuhan itu sebagai apa? Bapaknya. Tetapi kita beda dengan mereka mau ngeledek seperti apa? Lawang faktanya Tuhan yang mengajarkan. Yesus yang mengajarkan bahwa sebutlah Tuhan itu di dalam doamu sebagai Bapa. Jadi kalau konsep kita masih seperti orang dunia yang menganggap Tuhan di atas sana, kita orang berdosa, kita enggak layak, kita enggak pantas menyebut dia sebagai Bapa kita, ya percuma. Dari awal aja cara doa kita sudah salah. Tetapi kita ini adalah anak-anak Tuhan, ya. Kita diadopsi menjadi anaknya, kita menjadi ahli warisnya. Jadi langkah pertama ketika kita berdoa, kita harus menganggap bahwa Tuhan adalah Bapa yang mengasihi kita. Seperti orang tua yang mengasihi anaknya. Nah, saya kadang agak susah ya mengajarkan konsep ini karena dewasa ini banyak anak-anak yang tidak mengenal kasih Bapa. Jadi saya pernah khotbah seperti ini, ya tiba-tiba ada main musiknya tiba-tiba keluar gitu kan. Saya nggak mudeng. Ya ketika saya coba ini cari informasi ternyata apa? Ya dari kecil dia tidak pernah tahu siapa bapaknya. Jadi saya ngerti ceritanya. Yang jelas dengan ketidakjelasan itu dia akhirnya diasuh oleh tantenya. Dan selama bertahun-tahun ya dia nggak ngerti kalau tantenya itu ya, itu sebenarnya adalah yang dia panggil tante adalah ibunya kandung, tetapi yang ngasuh dia adalah tantenya. Tetapi ketika dia beranjak remaja, ya dikasih tahu kita sebenarnya bukan orang tua yang asli. Ya makanya dia nggak nyaman ya mendengar saya khotbah seperti ini, karena dia nggak pernah merasakan figur seorang bapak yang mengasihi dia. Tetapi saya mau katakan, kalaupun maaf kata ya, ada di antara kita yang tidak merasakan figur seorang Bapa dan kesulitan Om Yuda untuk saya berdoa Bapa kami, enggak masalah. Ya, kita anggap aja figur yang mengasihi kita. Ya misalnya mamah kita, ya misalnya oma kita, engkong kita, siapapun juga. Ya pokoknya adalah orang tua yang mengasihi kita. Dengan cara seperti itulah kita ngomong. Ya jadi jangan sekali-sekali kita pikir kita ngomong pada Tuhan, Tuhan itu Tuhan yang di awang-awang sana, yang gak peduli dengan umatnya. Bukan, dia dekat dengan kita, ya dia di samping kita. Anggaplah ketika kita melihat Tuhan mau berdoa, anggap Tuhan itu samping kita seperti seorang bapa di samping anaknya, bapa yang mengasihi anaknya. Nah ini konsep yang pertama. Mungkin Bapak Ibu berpikir bahwa tapi saya jauh dari Tuhan. Ya seperti lagunya Bimbo ya berapa tahun yang lalu, tahun 70-an mungkin. Ya, dia menciptakan lagu tentang Tuhan. Dikatakan, aku jauh, aku dekat, engkau dekat. Nah, jadi seakan-akan kita terseret arus dengan pikiran orang dunia. Makanya ketika saya kadang ngajak orang berdoa, beribadah, ya, mereka mikirnya seperti ini. Wah Om Yuda saya masih mau seneng-seneng, saya masih banyak dosa, saya enggak layak untuk menghadap Tuhan. Ya, itu hal yang keliru. Karena apa? Karena Alkitab menceritakan tentang perumpamaan anak yang hilang. Ya, jadi ada seorang bapak ya, tiba-tiba anaknya yang bungsu datang menghadap, "Papa, saya mau minta warisan." Ya ini kurang ajar ya. Bapaknya belum meninggal sudah minta warisan. Kemudian warisannya dipakai untuk foya-foya, dia pergi ke negeri yang jauh ya untuk berjudi, untuk hura-hura. Dia jatuh miskin lalu sampai dia makan aja enggak bisa. Ya dia akhirnya kerja sebagai seorang peternak babi. Ya, sebagai karyawan untuk menjaga babi.
Dan saking laparnya dia sampai mau makan makanan babi itu. Tetapi ketika dia datang lagi kepada bapaknya, ya, dia niatnya ngomongnya seperti ini, dia sudah rencanakan, Bapak, aku mau datang kembali tapi bukan sebagai anakmu lagi. Jadi dia sudah merasa tertolak dengan sendirinya. Tetapi ketika dia ngomong seperti itu, bapaknya memeluknya, tidak, engkau tetap anakku. Bahkan diadakan pesta pora untuk menyambut kedatangan anak yang hilang. Jadi poinnya adalah apapun keadaan Bapak Ibu sekarang, apapun keadaan Anda, yakinlah bahwa Bapa di surga tetap mengasihi kita. Amin. Ya, katakan kiri kananmu, Bapakku mengasihi aku. Ya, berikutnya adalah dikuduskanlah namamu, atau di versi lain dikatakan dimuliakanlah namamu. Ya, apa artinya? Di dalam doa itu harus ada yang namanya frasa penyembahan kepada Tuhan, pujian kepada Tuhan. Ya, jadi tidak mungkin ya orang Kristen itu berdoa langsung to the point pada Tuhan, ya, seperti lapor. Tidak. Ya, apalagi kita di GBI, kita mengutamakan di sini ada gaya hidup doa, pujian dan penyembahan. Jadi kalau kita mau berdoa, ya di rumah, dimanapun juga, jangan lupa sebelum berdoa kita harus menyembah dan memuji Tuhan. Bukan doa lapor, ya. Doa mau makan, doa mau tidur, doa bangun tidur, ya doa ada masalah. Oh, Om Yuda, saya enggak bisa nyanyi. Enggak masalah. Putar YouTube, ya. Dengarkan pujian, kita ikut menyanyi, kita ikut menyembah Tuhan. Ya sekarang banyak versi-versi yang live gitu kan. Ya seperti orang ibadah, kita ikut nyembah. Wah, terlalu berisi Om Yuda, cari versi yang akustik, ya, yang cuman gitar. Enggak masalah, yang penting kita harus datang bukan dengan tangan yang hampa. Kalau zaman dulu, ya, bangsa Israel kalau masuk ke tempat kudus Tuhan harus membawa apa? Korban persembahan. Ya, ada lembu, ada domba dan lain-lain. Saat ini kita hanya cukup, ya, menyembah kepada Tuhan, memuji Tuhan. Mau musik jenis apapun, bahkan tanpa musik dengan akapela pun, ya. Yang penting hati kita menyembah kepada Tuhan. Ya, dalam Mazmur 103 ayat 1 dikatakan, pujilah Tuhan, hei jiwaku. Itu versi Indonesia. Tapi dalam bahasa Inggris dan versi aslinya, dalam bahasa asli, sebenarnya frasa itu menyatakan bless the Lord, oh my soul. Artinya apa? Dengan kita memuji Tuhan, dengan kita menyembah Tuhan, bless the Lord, kita ini memberkati Tuhan. Jadi bukan hanya Tuhan yang bisa memberkati kita, tapi kita manusia yang hina ini juga bisa memberkati Tuhan. Dengan apa? Dengan pujian dan penyembahan. Ya, bahkan di dalam pujian dan penyembahan itu banyak sekali kesaksian, ya. Ada mujizat, ada kuasa Tuhan di situ. Ya, saya pernah beri ibadah, saya mimpin sebuah komsel waktu itu, ya, diminta untuk membawakan renungan di komsel tersebut. Ya, kemudian istri saya disuruh sekalian, ya, membawakan pujian penyembahan. Hanya sekitar 8 orang dan orangnya itu sudah sepuh-sepuh. Ya, jadi kita melayani, pujiannya ada hadirat Tuhan. Setelah pujian selesai, tiba-tiba ruang kesaksian dibuka. Ada seorang jemaat di usia yang lanjut itu, dia bersaksi ketika dia memuji Tuhan, ya, sakit di dalam tubuhnya itu disembuhkan. Amin. Jadi kalau saudara punya masalah apapun juga, hadap pada Tuhan, jangan langsung lapor. Kita sembah Tuhan, kita senang hati Tuhan. Dan kadang-kadang kita belum berdoa sekalipun dengan muji menyembah, mujizat sudah terjadi. Next. Kemudian berikutnya adalah baru masuk dalam doa, ya kita berdoa, datanglah kerajaanmu. Apa artinya kerajaanmu?
kerajaan Tuhan, itu adalah kerajaan ilahi, kerajaan Allah. Ya, kalau Bapak Ibu melihat sebuah film Kingdom of Heaven, ya, pemerannya itu pertama kali mensalahartikan ya, ketika dia diajak berperang ya di Yerusalem. Kemudian dengan serangkaian peristiwa ya akhirnya dia menjadi seorang pahlawan dan kembali lagi ke pekerjaan lamanya sebagai seorang pandai besi. Dia ditawari lagi tiba-tiba oleh Raja Richard dari Inggris waktu itu untuk berperang lagi karena dia seorang hero, seorang pahlawan. Tetapi dia yang kedua kalinya mengatakan tidak, kerajaan Tuhan itu bukan soal perang berperang, soal berebut wilayah, tetapi kerajaan Tuhan itu adalah di hati kita. Artinya apa? Kita memberitakan Injil, ya, kita melayani di gereja. Karena itu kita harus berdoa untuk kerajaan Tuhan. Kita harus berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Kita harus berdoa keliling teritorial ya untuk memperlebar kerajaan Tuhan. Kita harus berdoa untuk jiwa-jiwa yang kita layani, jiwa-jiwa yang kita menangkan. Seringkali saya bilang seringkali ada banyak mujizat ketika saya berdoa tentang jiwa-jiwa. Kadang ketika saya sudah bertahun-tahun menginjil, yang terakhir ini saya menginjil di desa, ada seorang bapak tua, saya injili dia cuma senyum ya. Tiba-tiba setahun kemudian tidak diundang, datang ke gereja. Saya tanya, "Tuh kok bisa Bapak datang?" Karena kemarin beberapa waktu lalu saya memberitakan tentang Injil, Bapak kayaknya tidak terlalu respon. Ya setelah Om Yuda itu memberitakan Injil, saya terus terngiang-ngiang terus. Dan titik baliknya adalah ketika saya bermimpi. Saya bermimpi saya meninggal dan melihat jemaatnya Om Yuda semua antri di surga. Sementara saya menunggu daftar untuk ke neraka. Tanpa saya menginjil sekalipun Tuhan bisa buat mujizat. Karena apa? Karena setiap hari kita berdoa untuk Bapak tersebut. Pernah juga saya di Semarang, ada seorang anak SMP, jadi istri saya ini seorang guru juga. Dia masih labil, jadi karena orang tuanya bercerai, dia harus ikut ibunya dan ibunya maksa, "Kamu harus ikut keyakinan saya." Dia dipaksa untuk pindah agama dan seluruh sekolah itu dari kepala sekolah, guru-guru itu mendukung ya dia untuk pindah agama. Tetapi anaknya enggak mau dan istri saya itu harus mau sebagai bemper ya. Dia harus natai guru-guru yayasan dan lain-lain, semua temannya tatai bahwa anak ini memang maunya dia tetap menjadi orang Kristen. Tetapi karena dia masih labil, akhirnya dia putuskan, "Udahlah Bu, saya pindah aja ke agama ibu saya." Dan tahu apa terjadi? Kita doakan terus setiap hari, Suatu ketika ya, menjelang malam seperti itu, di kamarnya, ya ini kesaksian dia sendiri, itu dia mendengar suara yang menyatakan bahwa engkau harus percaya Yesus dan menyerahkan diri untuk dibaptis. Ini bukan mimpi, bukan orang lindur, tapi dia dengar suara yang sangat keras di telinganya. Paginya dia langsung ketemu dengan istri saya minta dibaptis dan dia cerita semuanya. Jadi doa pada jiwa-jiwa itu bukan suatu hal yang sia-sia. Kadang-kadang Tuhan bisa buat terobosan ya bagi kita. Mungkin kita berdoa sudah sekian lama untuk orang tua kita, untuk papa kita, mama kita, untuk anak kita, untuk saudara kita, untuk tangga kita, untuk karyawan kita. Dan sepertinya kita mentok di situ. Saat kita berdoa, datanglah kerajaanmu. Saya yakin ya, kuasa Tuhan akan bekerja. Karena kita berdoa bukan untuk keinginan kita juga, tetapi kita juga berdoa untuk pekerjaan Tuhan, untuk kerajaan Tuhan di dunia ini. Jadi kita juga harus mendoakan ya hamba-hamba Tuhan, Pak Karto dan Ibu Yohana, doakan terus setiap hari. Ada banyak sekali hal yang mereka hadapi, pergumulan,
Kita doakan ya, jemaat harus bersatu untuk mendukung gembalanya di dalam doa. Ya, jadi kita juga harus berdoa, datanglah kerajaanmu. Next. Lalu jadilah kehendakmu. Ya, kita berdoa supaya rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita. Jadilah kehendakmu, bukan jadilah kehendakku. Ya, ini prinsip yang penting. Karena apa? Karena ada banyak ajaran sesat dewasa ini yang mengumpamakan Tuhan itu seperti jin dalam lampu Aladin. Ya. Kita berdoa supaya Tuhan mengabulkan semua permintaan Tuhan, semua permintaan kita. Ya, jadi Tuhan, saya enggak minta 3 permintaan, saya cukup 1 permintaan aja, tapi engkau harus kabulkan ya. Jadi jadilah kehendakku, bukan jadilah kehendakmu. Ya, saya pernah perintis di Semarang, ya sebuah gereja di situ. Ya, ada seorang jemaat saya itu sangat aktif ya, bahkan dia juga banyak memberikan support donasi ya sampai puluhan juta untuk beli macam-macam ya. Tetapi dia punya pergumulan, ya suaminya ini ya sakit dan sepertinya makso ya. Jadi saya katakan, kenapa suaminya ke gereja? Karena dia mau ke gereja kalau Tuhan menjamah dia sembuh. Jadi kalau dia enggak sembuh, dia enggak akan bakal mau nginjek gereja. Jadi Tuhan itu seperti kita ini ya, kita drill gitu ya. Pokoknya harus seperti apa yang saya inginkan. Dosen saya, seorang dosen dari Amerika, ya, Pak Greg Rippenrock itu pernah mengajar saya dan dia mengucapkan suatu hal yang sampai sekarang saya ingat ya. Dia bilang, kalian waktu itu calon-calon hamba Tuhan, ya, jadi saya kuliah dulu di STI Jogja. Kalian ini calon-calon hamba Tuhan itu harus sukses. Ya. Kemudian saya tanya, sukses itu seperti apa? Pikir saya kalau sukses itu artinya ya kita punya hidup yang mapan, punya rumah yang mewah dan lain-lain ya. Ternyata menurut dia sukses itu adalah ketika kalian ya calon hamba Tuhan itu menggenapi rencana Tuhan dalam hidup Anda. Jadi sukses itu bukan menurut kacamata manusia, tetapi menurut kacamata Tuhan. Jadilah kehendakmu. Jadi bukan kemauan kita, ya kita semua orang pasti pengennya hidup enak, hidup mewah ya. Sudah punya sepeda, pengennya punya motor, pengennya ini NMAX misalnya, motor yang bagus. Terus mobil second, terus mobil yang bagus lagi ya. Sampai kapan? Kita enggak pernah puas ya. Karena apa? Karena kita terus berdoa supaya Tuhan menggenapi keinginan kita, bukan menggenapi rencana Tuhan. Saya pernah punya seorang pengerja juga, ya, dia beriman sekali, saya pengen punya mobil, saya beriman punya mobil expander, ya, jadi dia print ya, mobil expander dia tempel di ruang tamu, ya, setiap hari dia tumpang tangan foto itu, dalam nama Yesus, ya, mobil akan jadi milik saya. Sampai sekarang tidak pernah datang, karena apa? Karena dia berdoa, ngedrill Tuhan, pengennya pokoknya maunya saya harus jadi. Ya padahal kadang-kadang Tuhan enggak seperti itu. Jadi waktu saya bergumul, bapak saya sakit, ya bapak saya itu aktif melayani juga, ya beliau seorang majelis di gereja. Kemudian dia juga adalah seorang kepala sekolah Kristen waktu itu dan guru sekolah juga ya di SMA YSKI di Semarang. Nah, di akhir hidupnya bapak saya ini sakit. Tetapi saya enggak pernah ngajarkan bahwa oh pasti sembuh, enggak. Tapi saya berdoa kepada Tuhan, ternyata memang saya tahu bahwa sudah tiba waktunya. Jadi ketika saya memberikan dia motivasi, ya memberitakan firman kepada beliau, saya katakan bahwa
Tuhan mengasihi Papa dan waktunya bahwa Papa nanti akan dijemput Tuhan, ya, ke surga. Dia yang dulunya emosi, ya. Jadi karena orang sakit itu kan nahan ini ya, sakit ya. Gampang emosi, gampang marah dan lain-lain ya. Bahkan saking ininya kadang-kadang keluar kata-kata kasar seperti itu. Tetapi ketika saya ngomong seperti itu, dia mulai nggak pikir lagi tentang kesembuhannya. Tetapi dia berdoa ya, mempersiapkan dirinya untuk ketemu dengan Tuhan Yesus. Kemudian istri saya ketika berdoa juga dapat penglihatan. Ya. Jadi seperti Tuhan Yesus itu menjemput papa saya. Saya terus doakan. Sampai akhirnya saya ingat sekali. Kira-kira sore hari waktu itu papa saya ngomong pada saya, "Yud, sudahlah, enggak usah ini lagi beli obat herbal dan lain-lain. Ya. Karena saya sudah bermimpi ketemu dengan Tuhan Yesus dan saya diantar ke surga. Saya lihat rumah saya sudah jadi." Ya, jadi kadang-kadang Tuhan gak menjawab doa kita itu bukan karena tidak mengasihi kita. Jadi doa itu ada 3. Kalau doa kita belum dijawab, ya itu artinya Tuhan menunggu saat yang tepat. Ya, kita menerima berkat itu. Tetapi kalau doa itu sama sekali tidak dijawab, itu artinya Tuhan memiliki rencana yang lebih indah dari yang kita doakan. Amin. Dan kalau ternyata keinginan kita sesuai dengan rencana Tuhan, ya udah, berarti doa kita dijawab. Bukan berarti yang sesuai dengan keinginan kita itu doa yang lebih hebat, doa yang lebih benar. Enggak juga. Ya. Makanya kalau berdoa, jadilah kehendakmu, bukan jadilah kehendakku. Next. Kemudian berikutnya, di bumi seperti di surga. Apa artinya ini? Ya, kita berdoa supaya suasana surgawi itu ada di tempat ini, di hati kita, ya, di keluarga kita. Jadi ada banyak orang yang keliru ya dalam berpikir. Dia berpikir bahwa keluarganya itu adalah medan peperangan. Ya. Jadi penuh dengan air mata, penuh dengan caci maki dan lain-lain. Padahal Tuhan menyuruh kita berdoa di bumi seperti di surga. Jadi ketika dia di rumah itu seperti neraka, ya seperti itu. Kemudian dia ke gereja, ya, dia berdoa, ikut penyembahan, tetapi dia antisosial. Karena anggap apa? Oh, di kantor saya itu memang brengsek semua orangnya. Oh, rumah tangga saya itu memang suami saya brengseknya setengah mati. Oh, istri saya itu memang sepertinya ada kelainan jiwa. Wah, jadi yang disalahkan adalah keluarganya, kantornya. Ya. Bahkan lebih parah lagi, kadang-kadang gerejanya juga disalahkan. Wah, gerejanya ini tidak ada hadirat Tuhan di situ. Wah, akhirnya apa? Karena dia nggak nyaman, dia merasa nyari yang nyaman, dia pindah gereja lain. Ya. Di sini nggak nyaman juga, nyari lain. Ya. Padahal Tuhan ngomong apa? Ketika kita berdoa di bumi seperti di surga. Jadi seharusnya, idealnya, ketika kita rajin berdoa di gereja, kita harus bisa membawa hadirat Tuhan itu masuk dalam rumah tangga kita. Masuk dalam tempat usaha kita, kantor kita, toko kita, masuk dalam masyarakat. Kita berdoa supaya suasana surgawi. Apa itu? Suasana surga. Shalom, ya, damai, sukacita, hadirat Tuhan itu ada juga. Nah, bagaimana Om Yuda kalau ternyata saya di gereja rasanya adem, ya, tapi di rumah kayak di neraka? Ya gampang, kita berdoa, Tuhan, aku klaim janjimu, di bumi seperti di surga, saya ingin suasana surgawi, saya ingin shalom itu hadir dalam rumah tangga saya. Saya tahu suami saya belum bertobat, saya tahu suami saya masih suam-suam kuku.
Dia belum mengenal Tuhan, tapi saya berdoa supaya suasana surga itu bisa hadir di dalam keluarga saya. Hadirat Tuhan hadir dalam keluarga saya. Nah, jadi kita jangan seperti orang Kristen yang eksklusif. Ya, baru-baru ini saya melayani seorang anak muda yang dia seperti menyamar gitu ya. Jadi kalau di rumah itu seperti orang yang alim, tetapi di malam hari dia keluar dan dia menjadi seorang ketua geng motor. Dan bukan geng motor yang hanya sekedar ini ya, tapi dia juga melakukan kejahatan, narkoba, perampokan ya, dan lain-lain. Sampai beberapa kali dia berurusan dengan kepolisian. Nah, kenapa dia seperti itu? Saya tanya, apakah keluargamu sudah mengenal Yesus? Dia katakan, semua keluarga saya mengenal Yesus. Tetapi ketika saya masuk dalam keluarga saya merasa hidup di dalam neraka. Jadi setiap hari dikhotbahin terus, kamu ini, enggak benar seperti itu. Ya. Jadi kita harus bisa impartasikan ya suasana surga itu masuk di dalam rumah kita. Ada juga ya, saya pernah kenal ya dengan seorang yang cukup terpandang di Semarang. Ya, jadi waktu itu dia menyediakan tempatnya untuk latihan musik. Ya. Ya, ketika saya buka itu luar biasa ya, di rumah itu ada gedung bioskopnya, kemudian studio musik yang alatnya mungkin harganya miliaran seperti itu. Kemudian ada berderet mobil mewah dan dia orang Kristen. Tetapi kebetulan ada banyak teman saya yang kerja di perusahaannya. Dan tahu apa yang mereka katakan? Wah, Bapak itu luar biasa kejamnya dengan karyawannya. Kalau bisa dipetak ya dipetak sekalian ya. Bahkan kalau kalau lagi marah ya, bilangin karyawan itu semua ya, kebun binatang keluar semua. Artinya apa? Dia gagal mengimpartasikan hadirat Tuhan yang dirasakan di gereja itu masuk di dalam ruang kerja dia. Ya karena itulah ya, kita jangan seperti itu. Kalau belum, kita berdoa ya, kita berdoa supaya di bumi seperti di surga. Rumah tangga saya seperti di surga. Tempat kerja saya seperti di surga. Gereja saya seperti di surga. Amin. Next. Kemudian berikanlah pada hari ini kami makanan yang secukupnya. Ya. Allah terjemahan dikatakan berkatilah kami pada hari ini. Ya sebenarnya hukum ekonomi Kristen itu adalah cukup menurut takaran kita masing-masing. Ya, jangan kita cinta ya atau mengejar kekayaan secara berlebihan. Karena apa? Di dalam Timotius 6:10 dikatakan bahwa akar kejahatan ya. Akarnya itu apa? Cinta akan uang, baru muncul semua macam kejahatan. Kemudian dalam Ibrani 13:5 dikatakan janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ya, jadi kita diberkati itu adalah untuk memberkati, kelebihannya adalah untuk memberkati orang lain. Jadi kalau kita selalu melihat ke atas, ya kita akan terus ngedrill Tuhan. Tetapi kalau kita lihat ke bawah, ya kita akan selalu bersyukur ketika Tuhan sudah memberkati kita pada hari ini. Dan kisah ini bukan cuma yang terjadi di sana ya. Di jemaat saya pun seperti itu. Pernah suatu ketika ada hamba Tuhan yang ngasih baju yang menurut saya itu kurang layak ya, sobek-sobek segala macam. Tapi beliau memaksa. Enggak Pak Yuda, itu kan pakai untuk jemaat Sadar Bumi buat ke sawah. Dan ini jadi adalah ketika saya share, itu mereka rebutan seperti di video tadi. Dan saya lihat baju yang sobek-sobek itu benar diambil oleh mereka. Ya, dari situ kita bisa melihat bahwa diberkati kita pada hari ini sudah cukup. Berilah kami makan yang secukupnya. Berikanlah berkat yang secukupnya. Kalau ada yang lebih,
kita akan salurkan untuk gereja, untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemanusiaan. Jangan lupa berdoa seperti itu. Jangan berdoa untuk hawa nafsu kita. Next. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni kesalahan orang lain. Ya, jadi kita harus berdoa mohon pengampunan pada Tuhan dalam setiap hari doa kita. Ya kalau di umat Katolik ada namanya sakramen pengakuan dosa. Ya ketika seorang masuk dalam sebuah bilik, dia nggak ngerti siapa pastor yang melayani, dia mengaku dosanya. Kita nggak perlu seperti itu, kita nggak perlu ngaku, nggak harus ngaku kepada Pak Kartomius sebagai gembala semua dosa kita. Tetapi kita harus mengaku dosa kita setiap hari kepada Tuhan di dalam doa kita. Jangan lupa. Dalam hari itu kita doa apa aja, malamnya kita berdoa mohon ampun, minta dilayakkan. Dan selain minta ampun Tuhan, kita juga harus mengampuni kesalahan orang lain. Jadi kalau kita mohon ampun dosa kita, kita masih menyimpan dendam, menyimpan kepahitan, ada masalah dengan orang lain, ya harus dibereskan. Ya mungkin Anda bilang, tapi saya sakit sekali Om Yuda, saya nggak bisa mengampuni. Ya kalau orang lain, itu suami saya sendiri, itu istri saya sendiri yang menyakiti. Saya sering seperti itu dan saya jawabnya enak aja. Yang namanya orang yang menyakiti kita, yang paling menyakiti kita itu pasti orang yang paling dekat dengan kita. Tidak mungkin nanti ibu disakiti oleh tukang becak ya, atau oleh Gojek atau tukang bakso, tidak mungkin karena tidak mengenal ibu. Pasti yang menyakiti ibu ya mertua ibu, suami ibu, anak-anak ibu. Ya karena itu gimana solusinya? Ya gampang. Tuhan mengajarkan kita harus mengampuni mereka seperti kita juga diampuni dosa kita oleh Tuhan. Kemudian yang terakhir, next. Janganlah membawa kita kepada pencobaan, melainkan lepaskanlah daripada yang jahat. Ya karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya yang terakhir sekali baru kita berdoa tentang semua pergumulan kita. Supaya Tuhan melepaskan kita ya, dari pencobaan. Kebanyakan orang Kristen langsung ya, nggak ada sebutan Bapa, nggak ada penyembahan, langsung lapor, Tuhan saya punya masalah, amin. Saya punya masalah, amin. Ya. Kita belajar mulai hari ini, kita berdoa yang benar menurut strata Bapa kami. Baru yang terakhir sekali baru kita berdoa untuk pergumulan kita. Ada masalah keuangan, ekonomi, studi, ya, pekerjaan, apapun juga. Kita mohon supaya Tuhan berikan jalan keluar dalam hidup kita. Ya mungkin Bapak Ibu ngomong, tapi masalah saya beda Om Yuda. Mungkin orang lain punya masalah Sinta ini yang paling berat. Ya. Ada sebuah lagu yang berjudul Everybody Hurts. Ya. Semua orang itu pernah sakit. Semua orang itu punya masalah. Semua orang itu punya pergumulan. Karena itu kita harus berdoa, jangan berpikir bahwa masalah kita lebih besar. No. Ya salah besar. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Ya saya pernah melayani di Semarang. Waktu itu saya ingat ya, akhir tahun, tutup tahun seperti itu ada sebuah farm Siregar ya, kebetulan orang Batak seperti itu minta dilayani satu farm itu untuk saya membawakan firman. Dan waktu itu saya ada pergumulan ya, saya barusan waktu itu saya masih bekerja, ya, saya ada kerugian ratusan juta waktu itu dan sebenarnya saya aras-arasan untuk melayani, tapi karena itu teman dekat saya minta ya, saya merasa nggak siap. Dan ketika waktunya refleksi tentang akhir tahun setelah saya berikan firman, saya ngomong apa adanya. Saya sebenarnya nggak tahu siap untuk melayani karena saya banyak pergumulan. Saya bilang saya ada alami kerugian dan lain-lain. Dan tahu apa yang terjadi? Tuan rumahnya yang seorang ibu tua itu menangis.
Kalau boleh saya ikut cerita, ikut sharing, silakan. Ya dia cerita, selama 40 tahun itu dia merawat anaknya yang sakit jiwa. Dan mendekati usia tua itu dia bingung, kalau saya mati nanti yang merawat anak saya siapa? Kemudian ada lagi ibu cerita, saya mau kesaksian juga Om Yuda, ya gimana? Ternyata di tahun itu dia kehilangan 3 orang anggota keluarganya. Suaminya, 2 orang anaknya meninggal dipanggil Tuhan. Dan ketika saya berdiri di posisi itu, saya melihat bahwa saya cuma kehilangan materi. Saya cuma kehilangan uang sekian ratus juta. Saya belum kehilangan anggota keluarga saya. Saya nggak perlu merawat sampai segitunya. Anak saya sehat secara fisik mental. Saya nggak perlu merawat anak saya sampai usia tua dan saya bingung mau dirawat siapa lagi kalau saya meninggal. Masalah saya itu nggak ada apa-apanya dengan mereka. Karena itu kita harus berdoa. Janganlah membawa kita kepada pencobaan, melainkan lepaskanlah daripada yang jahat. Amin. Kita berdoa. Saya mohon Pak Ketumis bisa dalam doa. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air yang tiada pernah berhenti. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada
Kuasa-Mu Tuhan ada di tempat ini. Engkau mengerti pergumulan setiap kami. Engkau mengerti beban yang kami hadapi. Engkau Bapa yang sanggup untuk menyatakan kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudaraku dikasih Tuhan, pagi ini kita diingatkan lewat firman Tuhan bertalian tentang doa dan doa yang telah kita panjatkan kepada Tuhan. Hari ini kau diingatkan oleh firman Tuhan, berdoalah dengan benar seperti apa yang telah firman Tuhan hari ini ingatkan kepada kita. Kita punya Allah, kita punya Bapa yang mengerti segala pergumulan beban yang kita hadapi. Saya percaya ketika engkau berdoa dengan segenap hatimu, berdoa dengan benar, kami percaya engkau akan melihat cara Tuhan untuk memberikan pertolongan dalam kehidupan setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Angkat tangan di hadapan Tuhan. Angkat tangan di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, engkau melihat tangan setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Firman-Mu telah kami dengar hari ini. Biarlah firman Tuhan terus termaterai di hati kami. Firman Tuhan menjadi rema buat kami. Firman mengajar kami supaya kami memiliki konsep doa yang benar. Kami punya Bapa yang kudus, Bapa yang mulia, pemilik alam semesta, dan Engkau ada dalam kerajaan surganya mulia. Terima kasih Tuhan, dan pagi ini Engkau berkati hamba-Mu Ayuda Mahendra Tuhan, yang Tuhan sudah pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu, pengurapan yang selalu baru atas hamba-Mu, kekuatan, kesehatan yang bersumber pada Tuhan, sehingga dapat mengemban pelayanan yang Tuhan sudah percayakan yang ada di sana bumi, sekalipun jauh dan perkotaan di atas bukit, tetapi kau percaya Tuhan menjadi pembela hamba-Mu. Engkau memberkati jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa yang melayani maupun dilayani hari ini. Tidak seorang pun yang kau lewati, semuanya boleh diberkati oleh Tuhan. Dan saudara kami akan kembali pulang seperti Tuhan menuntun pada waktu kami berangkat. Demikian pada waktu kami pulang, malaikat Tuhan yang mengawali kami semuanya, sehingga kami boleh kembali tiba di tengah-tengah keluarga kami, dan kami boleh menikmati berkat Tuhan, sukacita Tuhan yang terus Tuhan nyatakan
dalam kehidupan kami dan keluarga kami masing-masing. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang telah Tuhan nyatakan bagi kami melalui ibadah ini. Haleluya. Mari saudara dikasih Tuhan, angkat tanganmu dan arahkan hatimu. Kita akan pulang dan terima berkat pada Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap kita yang hadir dalam ibadah pagi ini. Amin. Jika dia juga yang senantiasa